investigasi selesai akan dibawa ke Depok ya. Untuk dari Polres Depok sudah menjemput ya untuk membawa korban yang meninggal dunia. Kemudian yang luka berat, luka ringan yang domisili di Depok ini juga secara bertahap sudah dipindahkan ya ke Depok. Ada 3 rumah sakit yang menjadi tujuan dari sini dan masih ada sisa 3 korban yang luka berat ya yang domisili Depok tetap dirawat di sini sampai ada pemulihan yang stabil ya. Itu kira-kira untuk korban ya. Si supir ini akan jadi tersangka apa? Kita sedang olah TKP ya, sedang melakukan penyelidikan. Tentu nanti hasil penyelidikan ini akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara untuk menentukan itu dilanjutkan ke penyidikan atau tidak ya. Ini semua sedang berproses ya. Kemungkinan ya bisa jadi tersangka, itu bisa saja ya, tergantung hasil penyelidikan nanti maupun olah TKP di lapangan. Oke, Pak, tapi tadi ada keterangan yang disampaikan dari supir, informasinya kalau dari kendaraan ini sudah diperiksa perusahaan dan layak jalan, tapi di tengah jalan informasi dari supir katanya kendaraan mesinnya berhenti tiba-tiba. Apakah kemungkinan itu ada, Pak, pada kendaraan yang istilahnya sudah layak jalan gitu? Ya, semua kemungkinan ada. Itu tadi. Nanti hasil penyelidikan secara keseluruhan ya, dari saksi-saksi termasuk pengemudi, pengusaha, kemudian dari teknis kendaraan itu sendiri, ini semua akan kita periksa. Jadi kita belum bisa menyimpulkan apakah itu ada kerusakan kendaraan atau human error ya, semua kita proses dari penyelidikan. Jadi semua akan diperiksa. Teknis kendaraannya, kalau kendaraannya ada gangguan, nanti akan diperiksa oleh ahli ya. Itu semua akan berproses. Kalau untuk hari ini olah TKP-nya akan apa saja, Pak, berarti yang dilakukan? Ini yang pertama di TKP ya. TKP kita sedang berjalan nih proses untuk olah TKP, kemudian nanti pemeriksaan terhadap kendaraan ya, baik itu dari kerusakannya, kemudian dari teknis tadi, teknis pengeremannya, perlampuannya dan lain sebagainya, itu akan diperiksa. KNKT kah, Pak? Kita akan melibatkan ahli ya, ahli dari perhubungan, dari ATPM, itu akan kita libatkan semua ya. Dan mungkin kita menyampaikan prihatin ya, tentu dari kepolisian menyampaikan prihatin atas kejadian ini, dan kita menyampaikan berduka cita terhadap para keluarga korban yang meninggal dunia. Kita juga himbau ya kepada masyarakat yang akan menggunakan bis ya, terutama untuk berwisata dan lain sebagainya, pastikan bis tersebut layak ya. Itu bisa dilihat kelaikan jalan bis itu dari kepatuhan terhadap uji setiap berkala ya, kemudian kepatuhan terhadap pembayaran pajak, pengesahan STNK dan sebagainya. Itu bisa ditanyakan pada saat akan menggunakan bis tersebut. Ya. Kalau secara kasat mata memang tidak bisa dibedakan ya, Pak, ya, terkait hal itu? Secara kasat mata tidak bisa kita bedakan ya, apalagi karoserinya sudah baru mungkin ya, jadi kelihatannya bagus semua bisnya. Artinya harus ditanyakan langsung. Betul. Dilihat profilnya, profil perusahaannya ya, sehingga dipastikan kendaraan tersebut aman. Oke. Oke, terima kasih ya. Pak. Baik, itulah. Baik saudara, itulah tadi pernyataan dari Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan terkait dengan polisi memberikan kemungkinan bahwa akan ada munculnya tersangka tergantung dari penyelidikan dan olah TKP yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga dari Jenderal Aan Suhanan mengatakan bahwa
untuk mencari tahu titik terang dari kasus kecelakaan ini, Polri akan melibatkan ahli dari perhubungan dan ahli-ahli lain untuk pada akhirnya menemukan bagaimana sebenarnya penyebab dan juga apa sebenarnya yang terjadi dalam kondisi kecelakaan tersebut. Selain itu juga memang dari pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk semakin waspada untuk melihat kelaikan bis dan juga kepatuhan setiap uji dari bis tersebut sebelum pada akhirnya menggunakan bis tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.